Hai Army of God, welcome home. Gimana dengan kabar kalian hari-hari ini? Mungkin kalian ada yang lagi sibuk-sibuknya atau mungkin lagi menikmati banyaknya free time. Tapi jangan sampai sakit ya teman-teman. Mungkin karena saking sibuknya kalian jadi lupa makan atau mungkin karena kalian saking banyaknya free time, jam tidur kalian jadi kebalik-balik. Nah, kindly remind juga nih teman-teman, jangan sampai kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di dalam komunitas rohani yang bernama Connect Group, di mana kita bisa bertumbuh bersama, saling support. Dan buat teman-teman yang belum join di dalamnya, kalian bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar TV atau gadget teman-teman semua. Ditunggu ya kehadiran kalian supaya kita bisa terkonek satu sama lain dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Oke? Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Teman-teman dapat melakukan persembahan ini dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar TV atau gadget teman-teman semua. Oke, langsung aja kita mau siap-siap untuk beribadah. Kita sama-sama satu hati di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan sungguh Tuhan kami menjadi Army of God yang berkemenangan. Thank you Tuhan, menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Have a nice day. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, let's praise Jesus! Mari bertepuk tangan di atas kepala seperti ini, come on. Katakan garis ke dalam hatimu. Yang terbaik dalammu tinggal di dalam
kemenangan kami Tuhan. Percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Kami percaya Kau hebat. Katakan ku percaya. Percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, Tuhan penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, oh, Yesus Tuhan, Yes Tuhan, Kau kemenangan kami. Kau kemenanganku. Hallelujah! Come on, shout the praise, army of God. Are you ready? Yeah! Hey! Here now, making loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. Come on, sing. Yeah. We're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here into our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. Yeah, we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. So, this will be the best time of our life as we encounter your love again. Here into our hearts will come
loves to praise you, Jesus. We love to worship you. Oh, come, Holy Spirit. We invite you, Holy Spirit. Atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Yes, Lord. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds The atmosphere is changing now, and the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. Oh, the evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Oh, overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounded by your love. Surrounded by your love. Oh, there is none again. Come on, sing, Spirit. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. It rests in heaven.
The miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh, kami sambut Engkau Roh Kudus. Bertatalah atas kami Tuhan. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Berjalan ya Roh Kudus, bertatalah Tuhan. Yes Lord, Engkaulah yang ku perlu, Kau terutama. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terus. Katakan dengan segenap hatimu, katakan bekerjalah, bekerjalah ya Roh. Oh, Holy Spirit, we feel you Lord, we feel you Lord. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Lebih lagi ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu,
kami Tuhan hari ini hadir. Hari ini datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, setiap kami Tuhan adalah manusia yang gak sempurna. Setiap kami Tuhan butuh banyak belajar untuk mengerti isi hati-Mu, untuk mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami akan belajar banyak tentang Engkau. Kami akan belajar banyak ya Tuhan, untuk kami upgrade kapasitas kita, upgrade diri kita Tuhan, untuk semakin serupa dengan gambar-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menutup bungkus setiap firman yang dibagikan, dan sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom AOG. Sekali lagi nih, gak denger nih. Saya percaya kalau teman-teman AOG itu jiwa mudanya luar biasa. Saya ulang sekali lagi. Shalom AOG. Saya percaya setiap kalian pasti teriak-teriak nih di rumah nih. Ya biarpun saya nggak dengar di sini, tapi saya percaya bahwa kalian pasti teriak-teriak dan semangat, wah ini jiwa muda nih AOG nih. Dan sadar gak sih, waktu kita itu nggak kerasa dan sampai saat ini COVID atau pandemi masih belum berlalu. Benar gak? Setiap kita melalui pandemi ini hari demi hari, setiap kita melalui banyak hal yang mungkin gak sesuai dengan harapan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan itu memberikan setiap kita itu waktu, ya kan, untuk setiap kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Amin. Jadi mari kita hari ini belajar most precious resource, di mana yang paling penting itu adalah apa sih di dalam hidup kita adalah waktu. Nah, kadang gini, kadang setiap kita itu pasti ada yang namanya penyesalan. Penyesalan terhadap apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh simpel, kita menyesal. Kita menyesal pada saat kita mungkin saat kita berkendara, kita salah belok nih. Kita salah belok, harusnya belok ke kanan, tapi kita belok ke kiri. Kita akan menyesali, waduh kenapa tadi aku gak belok yang benar ya. Jadi aku terpaksa harus muter. Itu penyesalan dalam jangka waktu, hitungannya adalah jam atau mungkin hari. Tapi penyesalan apa lagi yang kita akan alami pada saat kita salah memilih atau salah kita melakukan sesuatu. Saat kita potong rambut, misalnya potong rambut. Kita salah potong rambut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita akan menyesal dan penyesalan itu adalah selama mungkin 2 minggu atau mungkin 1 bulan. Tergantung orang itu seberapa cepat untuk rambutnya tumbuh. Terus apa lagi kesalahan yang kita bisa perbuat? Di mana hidup kita itu bisa salah yang namanya memilih pasangan hidup. Kalau kita salah pilih pasangan hidup, penyesalan kita itu akan terjadi seumur hidup kita. Tapi yang paling bahaya, kalau kita salah memilih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saat kita salah memilih Tuhan dalam kehidupan kita, setiap kita tidak akan ada atau kita tidak akan mencapai di mana kita ada bersama-sama Tuhan Yesus di surga saat kita salah memilih Tuhan dalam hidup kita. Jadi waktu itu suatu hal yang saat ini kita hidup di bumi adalah suatu hal yang tidak kekal. Benar gak sih? Kenapa saya bilang gak kekal? Gini, karena saat kita sudah melakukan kesalahan, saat kita melakukan hal yang membuat kita itu merasa menyesal, itu gak bisa kita ulang lagi loh. Itu tidak bisa kita ulang lagi untuk kita balik lagi ke masa yang lalu, untuk kita perbaiki yang kemarin, atau yang kita perbaiki yang bulan lalu, atau kita perbaiki yang tahun lalu. Kita gak bisa melakukan itu. Jadi jangan berpikir, wah kebanyakan nonton film kadang-kadang kan, Avenger, Endgame, wah dia bisa time travel kembali ke masa lalu. Ya kan? Terus apa lagi kalau orang-orang zaman dulu ada yang namanya Back to Furious, di mana orang bisa kembali Back to the future, di mana orang bisa kembali ke masa lalu. Nah, tapi kenyataannya di dunia ini, yang namanya waktu, itu enggak kekal. Amin. Jadi, tentukanlah, pilihlah apa yang terbaik di dalam hidupmu.
di saat kamu masih ada di dunia ini. Kita buka dulu di 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah di sini saya mau kasih pemahaman. Waktu itu kalau di bumi adalah gak kekal. Tapi pada saat kita bersama dengan Tuhan, waktu itu kekal. Nah tapi saat ini kita itu masih ada di dunia ini loh. Kita harus sadar bahwa kita saat ini masih ada di dunia ini dan kita harus bisa menghargai waktu yang Tuhan beri di dalam hidupmu. Tuhan bicara gitu loh. 1 hari sama seperti 1000 tahun. Itu bicara kekekalan. Tapi di mana kita saat ini adalah 1000 hari, 1000 tahun sama seperti 1 hari. Di mana kita di sini tuh semua akan berlalu, semua akan hilang, dan gak bisa kita ulang lagi. Jadi setiap kita harus benar-benar menghargai waktu yang Tuhan beri. Waktu kita di dunia ini hanya sebentar dan tidak kekal, karena itu setiap kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Nah terus gimana cara kita menghargai waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Saya mau bagikan 5 prinsip menghargai waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Boleh dicatat? Yang pertama adalah today matters. Hari ini penting. Nah ini kenapa saya bilang hari ini penting? Hari ini penting itu fokusnya adalah apa yang kita lakukan pada hari ini. Apa yang kamu perbuat pada hari ini. Kadang orang berpikir, wah hari ini adalah hidup santai aja. Hidup seenaknya sendiri. Kita gak mau kejar apa yang terbaik dalam hidup kita. Hal itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal di dalam kehidupan kita itu, di dalam 1 hari, itu akan ada banyak pilihan-pilihan dan pilihan. Dan bahkan dari hasil penelitian, rata-rata 1 orang itu, orang dewasa khususnya, dan mereka sudah bisa menentukan hidupnya sendiri. Mereka tuh mempunyai 35.000 pilihan dalam sehari. Jadi apa yang kamu pilih, apa yang kamu lakukan, itu akan menentukan hidupmu di masa depan. Apa yang kamu lakukan hari ini, itu akan berpengaruh pada apa yang kamu dapat di masa depan. Kalau hari ini kamu hidupmu asal-asalan, kalau hari ini kamu lakukan hidupmu itu sembarangan, kamu gak akan mendapatkan hasil yang maksimal di masa depanmu. Jadi kita itu harus lihat bahwa hari ini adalah hari di mana yang penting buat hidupmu, penting buat hidup kita, sehingga kita akan fokus dan benar-benar lakukan yang the best untuk hari ini, terbaik untuk hari ini. Karena efeknya itu panjang gitu loh, efeknya panjang banget. Kalau hari ini adalah hari yang baik, hari yang kamu fokuskan untuk kamu bisa melakukan yang terbaik, itu membuat setiap kamu, setiap kita, itu akan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik di hari berikutnya. Bahkan ada orang yang ngomong gini kan, apa yang kamu baca hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini, itu akan kamu tuai hasilnya beberapa hari yang berikutnya, atau mungkin beberapa bulan berikutnya, atau mungkin beberapa tahun kemudian, atau mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian. Jadi fokuslah pada hari ini loh. Dan Tuhan kasih kita adalah hari ini. Mudah maksudnya ya, jadi Tuhan tuh kasih setiap kita adalah hari ini. Apa yang kamu lakukan hari ini? Jadi hari ini harus kita fokuskan untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan pilih hal yang terbaik dalam hidupmu. Ya. Jangan sia-siakan harimu, jangan sia-siakan hidupmu dalam hari ini cuma untuk melakukan hal yang gak penting. Kita buka di 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Sudah dapat semua? 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 saya bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai. Nah, kita dapat di ayat yang ke-6 dulu. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi hari ini kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Kita diberikan pilihan sama Tuhan. Kamu tuh mau nabur banyak gak sih untuk hidupmu? Kamu melakukan banyak gak sih di dalam hidupmu? Di sini menabur bukan cuma bicara mengenai apa yang kita tabur secara uang, secara finansial. Bukan cuma itu. Tapi apa yang kita tabur itu juga bicara mengenai hubunganmu dengan teman-temanmu. Hubunganmu dengan orang-orang sekelilingmu. Semakin kamu banyak menabur pertemanan dengan banyak orang, itu akan membuat hidupmu di kedepannya itu akan lebih mudah. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa kok bisa bilang begitu? Saya bisa bilang begitu kenapa? Karena saat kita punya jaringan yang luas, saat kita punya koneksi yang luas, dan hal itu bisa membantu kita di dalam kehidupan kita ke depannya. Contohnya, saat ini kita kuliah mungkin. Teman-teman ini semua kuliah, saudara-saudara kuliah. Saudara-saudara bangun hubungan dengan teman-teman kuliah. Banyak luas nih teman-teman kuliah. Terus pada saat nanti bekerja, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bertemu dengan teman kita semasa kita kuliah. Tidak menutup kemungkinan kita akan bertemu teman kita semasa kita SMA. Jadi saat kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Saat kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Jadi semakin sedikit temanmu, semakin sedikit orang-orang yang ada di sekelilingmu, itu akan mempengaruhi apa yang kamu dapat berikutnya. Apa yang kamu dapat 5 tahun ke depan. Apa yang kamu dapat 10 tahun ke depan. Jadi bangunlah hubungan, bangunlah pertemanan dengan banyak orang. Tabur kebaikan, tabur kebaikan, tabur kebaikan. Dan pastinya carilah teman-teman itu adalah teman-teman yang mereka juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu akan ngefek juga. Saat kita punya teman-teman yang takut akan Tuhan, itu akan membawa kita, akan menggiring kita menjadi orang-orang yang semakin takut akan Tuhan dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saat kita punya pergaulan yang buruk, itu akan merusak kebaikan yang ada dalam hidup kita. Jadi kuncinya adalah kita fokus di hari ini. Kita fokus hari ini, kita lakukan yang terbaik sehingga kita menghasilkan buah yang maksimal. Kita menghasilkan apa yang terbaik ke depannya. Itu kuncinya. Nah, ayat yang ke-8, Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Apalagi yang kita dapat nih kalau kita itu melakukan yang terbaik, kita fokus di hari ini. Yang namanya pelbagi itu artinya apa sih? Berbagai-bagai. Pelbagi itu artinya berbagai-bagai atau bermacam-macam kebijakan di dalam Tuhan itu akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini jangan buat hidupmu itu cuma sia-sia. Jadi hari ini jangan buang waktumu sia-sia. Jadi ayo kita fokus loh dengan hari ini. Setiap menit itu berharga. Setiap detik itu berharga. Karena hidup itu bukan cuma masalah waktu yang lewat dan lewat. Tapi hidup itu adalah kita harus punya arti di dalamnya. Saat kita punya arti, kita gak akan pernah lewatkan satu hari ini dengan sia-sia. Jadi kunci pertama, prinsip pertama adalah hari ini itu spesial, hari ini itu adalah penting. Jadi lakukan yang terbaik. Yang kedua, attitude matters. Ini adalah bicara mengenai sikap. Ya, kasih gambaran begini. Gambarannya begini contohnya. Orang-orang yang punya attitude baik, hal itu akan memengaruhi hidupnya. Mungkin kita itu punya bakat. Ya kan? Contohnya kita punya bakat, kita punya kemampuan. Ya kan? Saat kita punya attitude yang baik, itu akan menunjang bakat kita.
Karena saat kita tidak punya attitude yang baik, bakat yang kita punya, itu akan menjadi hal yang nggak baik juga di dalam kehidupan kita. Contohnya apa sih? Contoh, ada pemain bola. Pemain bola ini pasti kalian semua pasti suka nonton bola, beberapa yang cowok lah pastinya. Yang cewek mungkin ada yang suka nonton bola. Ada seorang pemain, ya kan? Dia itu punya bakat yang luar biasa. Kemampuannya bagus, diakui dunia. Bahkan digadang-gadang menjadi salah satu pemain top dunia. Ya kan? Bisa nggak dia sampai puncak dengan talenta, dengan kemampuannya dia? Bisa. Orang tersebut sampai ke puncak. Sampai popularitasnya dia benar-benar dikenal oleh banyak orang. Tapi orang tersebut, pemain bola ini nggak bisa bertahan lama di puncak. Kenapa sih? Kenapa? Karena ini ada quotes ini. Talent will get you to the top, but it takes character to keep you there. Berarti talenta itu memang sih bisa buat kita tuh sampai ke atas nih, sampai puncak. Sampai puncak tuh bisa. Tapi untuk kita bisa bertahan di puncak, supaya kita bisa bertahan di atas, itu kita harus punya karakter yang benar di mata Tuhan. Karakter yang benar, yang baik. Sehingga saat kita sampai ke puncak, kita nggak akan mudah untuk turun. Ya. Nah sekarang gimana? Waduh, saya talentanya tuh nggak seberapa. Saya talentanya nggak begitu hebat. Bisa nggak sih sampai puncak? Bisa nggak saya sampai ke topnya? Bisa. Bisa. Memang butuh waktu yang akan lebih lama. Memang akan butuh tenaga yang lebih lama. Energi yang lebih banyak. Untuk kita bisa sampai ke puncak. Tapi orang-orang yang seperti ini, yang dia berjuang, yang dia berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan dia. Saat dia sampai di puncak, dia akan menghargai hal itu. Dia akan menghargai hal itu. Dan membuat dia gak mudah untuk yang namanya jatuh atau dia itu kehilangan yang namanya hasil yang dia capai pada saat itu. Ya, jadi talenta dari Tuhan itu kalau kita punya talenta dari Tuhan, talenta yang besar dari Tuhan. Bayangin nih, kita kalau orang yang gak terlalu bertalenta tapi kita berjuang, kita punya attitude yang baik di mata Tuhan, kita akan melakukan semuanya yang terbaik. Sehingga kita akan mencapai hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau kita punya talenta dari Tuhan, terus kita punya attitude-nya juga, kita punya karakternya yang benar di mata Tuhan, pasti akan lebih dahsyat. Amin. Amin. Jadi kalau kita udah punya talentanya, terus kita punya attitude yang benar, kita akan sampai ke atas dengan lebih cepat, kita akan sampai atas dengan lebih baik, mungkin, ya kan? Dan itu membuat kita akan bertahan lebih lama. Dan dahsyatnya pasti luar biasa. Jadi Tuhan memberikan kita itu hal yang penting. Itu bukan cuma hal yang sia-sia. Maksudnya gini, talenta yang dikasih Tuhan dalam hidup kita itu hal yang penting gitu loh. Jangan pernah kamu sia-siakan talenta yang kamu punya. Jangan pernah kamu sia-siakan karakter yang Tuhan kasih dalam hidupmu untuk kamu jadi orang hebat. Amin. Kita buka di Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dengan attitude yang baik, maka kita pun akan berdampak bagi orang lain. Ya, saat kita punya attitude yang baik, attitude yang benar,
Tuhan pun akan pakai hidup kita loh. Di dalam dunia ini yang tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Waktu berjalan dan tidak bisa kembali lagi. Tapi saat kita punya attitude yang baik, Tuhan itu bisa pakai kita menjadi terang di dunia ini. Setiap kita pasti mau kan jadi terangnya Tuhan. Setiap kita pasti mau kan jadi berkat bagi banyak orang. Seperti di Matius 5 ayat 16. Biarlah terangmu bersinar di hadapan manusia sehingga mereka dapat melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, kalau kita punya attitude yang baik, kita punya attitude yang benar, kita akan bersinar dimanapun kita berada. Dan sinarnya itu akan memancari banyak hal, banyak tempat, banyak orang yang mungkin gak kenal Tuhan. Itu tugas dan tanggung jawab siapa sih dalam hidup kita? Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini yang tidak kekal. Sehingga kita nanti pada saat kita balik ke Tuhan, saat kita nanti kembali ke hadapan Tuhan, kita ditanya sama Tuhan, apa yang kamu lakukan selama ini di dunia? Apa yang telah kamu perbuat di dalam dunia ini? Kita pun bisa bangga mengatakan, Tuhan, aku sudah pakai talentaku yang terbaik. Aku pakai talentaku dengan attitude yang benar. Sehingga aku ini jadi terang dan banyak orang dimenangkan melalui hidupku. Nah itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya setiap kita itu jadi dampak yang luas gitu loh. Amin. Nah sekarang prinsip yang ketiga. Priority matters. Prioritas. Seringkali kita tidak bisa menemukan prioritas dalam hidup kita. Sehingga waktu yang kita miliki dalam hidup kita hanya berjalan begitu saja dan kita tidak bisa maksimal mencapai tujuan kita. Di sini kunci kedua adalah tujuan. Prioritas itu bicara mengenai tujuan. Apa yang ingin kamu tuju, apa yang ingin kamu capai. Jadi setiap kita, anak-anak Tuhan, kita harus tahu prioritas apa yang harus kita taruh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Jadi saat kita meletakkan prioritas yang benar, waktu kita itu berjalannya tidak akan sia-sia. Waktu kita tuh berjalannya tidak asal lewat begitu aja. Tapi waktu yang kita jalani itu akan berdampak luar biasa di dalam kehidupan kita dan di kehidupan orang-orang sekeliling kita. Apa sih prioritas pertama yang harus kita utamakan? Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan atau kuliahmu atau sekolahmu. Yang keempat adalah pelayanan. Yang kelima adalah hobi dan seterusnya. Kenapa Tuhan nomor 1? Karena Tuhan itu bicara apa sih? Mengenai hubungan pribadi kita sama Tuhan. Saat kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saat kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita akan melangkah, kita akan melakukan hari kita, itu gak akan pernah dengan cara yang salah. Karena kita ada takut akan Tuhan. Oh nanti kalau aku melakukan seperti ini Tuhan senang gak sih? Saat kita melakukan hal yang gak berkenan di mata Tuhan, kita pun akan merasa, waduh enggak lah, ini bukan dari Tuhan. Tuhan gak suka ini. Oke. Yang kedua, keluarga. Keluarga ini bicara mengenai apa sih? Keluarga itu bicara mengenai hubungan kita dengan sesama kita, khususnya adalah orang-orang terdekat kita, inner circle kita. Jadi keluarga itu ada prioritas kita kedua, di mana kita itu harus mengutamakan mereka setelah Tuhan. Ya, sehingga kadang ini, wah ini pekerjaanku nih, waduh hedik banget ini. Kalau aku gak kerja gak dapat uang, ya bener, iya bener itu. Kalau kita gak kerja gak dapat uang, bener. Ya, tapi saat kita prioritaskan Tuhan itu nomor 1 dan keluarga nomor 2. Dan kita tahu keluarga kita membutuhkan kita. Pada saat kita mungkin kerja, pada saat kita kuliah, pada saat kita sekolah, keluarga kita membutuhkan kita. Kita akan tahu, oh prioritas keduaku ini keluargaku. Dan kita bisa meninggalkan pekerjaan kita. Bukan berarti kita keluar dari pekerjaan terus bukan seperti itu, tapi kita bisa minta izin dengan atasan kita. Atau mungkin kalau kita yang kuliah, kita bisa minta izin dengan dosen kita.
Karena ada urusan keluarga yang benar-benar mendadak atau apa yang harus kita lakukan. Jadi saat kita punya prioritas yang benar, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kerjaan. Nah, setelah keluarga, pekerjaan. Jadi jangan tinggalkan pekerjaanmu untuk apa? Untuk hobimu. Wah, aku nih hobi nih. Hobiku jalan-jalan, traveling nih. Tapi kerjaanmu gak beres. Itu Tuhan gak mau. Tuhan gak mau gitu loh. Tuhan gak mau kita tuh meninggalkan pekerjaan kita hanya karena hobi kita. Ya, jadi tanggung jawab kita adalah pekerjaan kita yang nomor 3. Di mana kita tahu kita harus bekerja. Karena kan ini, ada firman Tuhan yang berkata adalah bekerjalah seperti kita bekerja untuk Tuhan. Pada saat kita melakukan itu, kita akan melakukannya dengan sukacita, kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kita nggak akan membiarkan pekerjaan kita terbengkalai atau pekerjaan kita itu menjadi nggak maksimal. Karena kita tahu prioritas ketiga itu aku harus bekerja. Saya itu harus bekerja. Kalau mahasiswa saya itu harus kuliah, saya harus mendapatkan hasil yang baik. Kuliahku nggak boleh mendapatkan nilai yang kurang bagus. Sekolahku nggak boleh mendapatkan nilai yang merah. Tapi harus mendapatkan yang terbaik yang bisa kita capai. Amin. Terus berikutnya apa? Prioritas keempat, pelayanan. Pelayanan ini tuh bicara mengenai apa? Mengenai tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita harus kembalikan kepada Tuhan. Talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itu gak boleh jadi sia-sia. Jadi kita harus benar-benar gunakan talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah seterusnya hobi dan sebagainya lah, itu prioritas berikutnya. Jadi kenapa sih kok saya bilang prioritas ini itu tuh penting di dalam kita memanfaatkan waktu. Dalam kita memanfaatkan waktu supaya kita itu enggak sia-sia gitu loh. Hidup di dunia ini tuh paling usia kita maksimal berapa sih? Mungkin maksimal 70, 80, 85 mungkin bonus dari Tuhan. Atau mungkin 90, ada yang 90. Bonus dari Tuhan banyak. Tapi kalau kita tidak menyusun prioritas kita dengan benar, itu akan menjadi sia-sia loh. Dan semuanya menjadi hal yang percuma kalau kita nggak nyusun dengan benar prioritas kita. Mari kita buka di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita belajar dari pemazmur bahwa kita mendapatkan hati yang bijaksana ketika kita belajar untuk memanfaatkan hari-harimu dengan baik. Di sini ditulis adalah menghitung hari-hari kami. Ya kan? Supaya apa? Supaya Tuhan curahkan hati yang bijaksana. Nah, menghitung hari-hari ini tuh bicara mengenai apa? Prioritas itu. Di mana kita taruh prioritas kita itu sesuai dengan apa yang seharusnya kita susun atau kita tetapkan. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3 dan seterusnya. Kita buka lagi di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita baca lagi di Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Di sini benar-benar waktu itu gak kekal gitu loh. Waktu itu gak kekal dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi pergunakan waktu yang ada ini benar-benar waktu yang benar-benar buat kita itu gak sia-sia kita hidup gitu loh. Gak percuma kita tuh ada di dunia ini. Dan kita tuh jadi berkat yang maksimal bagi orang lain. Jadi prinsip yang ketiga, kita menghargai waktu yang Tuhan beri, kita harus tentukan prioritasnya dulu. Amin. Jadi kalau kita mau menghargai waktu yang Tuhan beri,
Susun prioritasmu, susun mana yang perlu kamu utamakan, mana yang perlu kamu lakukan. Sehingga hidupmu itu berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal, dan gak menjadi hal yang sia-sia. Amin. Kita masuk ke yang keempat. Yang keempat adalah growth matters atau pertumbuhan itu penting. Di sini kenapa saya bilang pertumbuhan itu penting? Supaya kita nggak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Prinsipnya itu apa sih? Prinsipnya itu begini. Kadang itu orang, apalagi anak muda, kadang-kadang itu merasa, oh aku ini udah besar kok, aku udah bisa menentukan apa yang aku mau. Aku udah bisa istilahnya macam-macam hal yang aku bisa lakukan. Di sini pertumbuhan adalah bicara mengenai kedewasaanmu. Kedewasaanmu di dalam kehidupanmu. Di mana kamu menentukan hal yang terbaik dalam hidupmu. Di mana kamu berdampak positif dalam kehidupanmu. Dan kedewasaan ini tidak bisa muncul dengan tiba-tiba. Kedewasaan ini gak bisa secara otomatis nih, wah aku umurku makin banyak nih. Saya gak mau ngomong tua ini karena ya kalau saya sih lumayan udah dewasa lah ya. Dibanding teman-teman mungkin yang dengerin. Jadi tidak otomatis loh. Pertumbuhan untuk mencapai kedewasaan itu tidak otomatis terjadi pada saat usiamu bertambah. Kuncinya di keempat ini adalah apa? Pilihan. Dan setiap kita masing-masing itu mempunyai pilihan untuk kita tuh mau menjadi dewasa atau kita mau hidup seperti anak-anak, seperti orang yang bebal, orang yang tidak mau bertumbuh, tidak mau dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Itu adalah pilihanmu. Contohnya apa sih? Contoh simpelnya apa? Yang kita ngomong kedewasaan ini, ngomong kedewasaan, pertumbuhan cara kedewasaan itu apa contohnya? Contohnya begini, misal nih kita kerja, mungkin ada yang kerja atau mungkin yang kuliah. Kita kerja atau kuliah, kita punya kerja sama tim. Atau kita punya tim di dalam pekerjaan atau tim di dalam tugas kuliah misal. Terus teman kita atau rekan kita, dia tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan seharusnya. Apa responmu? Apa responmu? Ini pilihan loh, respon itu adalah pilihan. Respon itu adalah pilihan. Apakah kamu menjadi orang yang marah-marah terhadap orang itu? Wah, dimarah-marahin bla 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 bla, disemprot habis-habisan. Tapi tugasmu enggak selesai, pekerjaanmu enggak selesai. Atau kamu memilih untuk kamu tetap melakukan pekerjaanmu, membackup pekerjaan orang tersebut sehingga kamu bisa mendapatkan hasil dari jerih payahmu. Loh, tapi ini bukan berarti ini loh ya, bukan berarti di mana kita nggak negur orang tersebut atau kita nggak mengingatkan rekan kita tersebut, bukan di situ. Kita tetap harus mengingatkannya. Kita harus kasih tahu orang tersebut. Kita harus melakukan itu. Tapi kalau kita cuma marah, kita tegur orang itu, kita marah, terus kita nggak ngelakuin apa-apa, tugasmu atau pekerjaanmu ya tidak akan selesai loh. Itu tidak mengakhiri semuanya dan tidak menghasilkan hal yang baik di dalam hidupmu. Jadi saat kita ada di posisi itu, pilihlah di mana kita tetap mau melakukan pekerjaan itu. Selesaikan pekerjaan itu. Selesaikan pekerjaan itu sebaik mungkin sehingga kamu juga bisa merasakan hasilnya. Dan aku percaya loh, dan saya percaya saat kita melakukannya dengan sepenuh hati, biarpun teman kita mungkin atau rekan kita itu tidak melakukannya, Tuhan pasti akan berkati kok. Tuhan pasti akan berkati. Tuhan gak akan pernah meninggalkan anaknya. Tuhan tuh gak akan pernah meninggalkan kita saat kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Susah sih. Kalau dipikir, wah susah juga ya kok ya ternyata ya. Susah juga ya. Kalau harus ngerjain semua sendiri, terus nanti hasilnya dibagi sama teman saya, padahal dia gak ngelakuin apa-apa. Susah ya, memang susah. Tapi kalau kamu mau dewasa dalam hidupmu, kamu menjadi orang yang semakin bijak dalam Tuhan, dan kamu jadi berkat bagi banyak orang, kamu bisa memilih untuk tetap melakukannya.
Kamu bisa memilih untuk tetap mengerjakan pekerjaan itu dan menghasilkan yang terbaik di dalam hidupmu. Amin. Nah, sekarang kita belajar nih dari Yesus, ya kan? Kita belajar dari Yesus. Kita buka di Lukas 2 ayat 41 sampai 47. Ini saya akan bacakan secara beberapa ayat, lompat-lompat ya. Kita baca di ayat 2 ayat 4, ya, Lukas 2 ayat 41. Kita mulai. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ayat yang ke-42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Tahu nggak kisahnya ini? Yesus ini umurnya berapa? 12 tahun. Yesus masih 12 tahun, ya kan? Dia diajak sama orang tuanya ke Bait Allah, ya kan? Nah, di sini usia Yesus itu masih 12 tahun. Kalau kita bayangkan sekarang itu, mungkin kalau di masa sekarang itu masih SMP. Masih SMP, grade-grade awal lah SMP, mungkin kelas 7 ya mas sekarang namanya ya. Nah, tapi Yesus ini menjadi pribadi yang dia dewasa. Dia pribadi yang dipakai secara luar biasa sama Tuhan. Dipakai luar biasa secara oleh bapaknya. Di mana Yesus pada umur 12 tahun, dia menjadi orang yang luar biasa dan bahkan membuat para ahli-ahli Taurat dan imam-imam besar itu merasa heran. Kita lanjut ya, baca di Lukas 2 ayat 46, kita lompat. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat yang ke-47 nih. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, di sini Yesus umur 12 tahun sudah dewasa. Pola pikirnya sudah dewasa dan dia bisa berdampak untuk orang lain. Jadi kembali lagi, saya bilang pertumbuhan dewasa itu bukan bicara mengenai angka usia kita. Tapi pertumbuhan secara dewasa itu bicara mengenai di mana kita memilih yang benar, di mana kita mau menjadi orang-orang yang semakin bijaksana, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam hidup kita. Jadi anak-anak SMP, anak-anak yang masih kecil, jangan merasa kita lihat, waduh masih anak kecil loh, apa sih gak usah dengerin. Kadang kan kita berpikir begitu kan. Tapi sebenarnya saat orang itu menjadi orang yang mempunyai hikmat dari Tuhan. Biarpun dia masih usianya 12 tahun, usianya masih 13 tahun. Tuhan bisa pakai hidupnya luar biasa. Amin. Apalagi kita, apalagi saudara-saudara semua, teman-teman ini semua yang saat ini sudah kuliah atau mungkin sudah kerja. Harusnya menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu akan berdampak secara luar biasa untuk hidupmu dan untuk orang-orang sekelilingmu. Amin. Kita lanjut ke ayat poin kelima. Prinsip kelima. Prinsip kelima adalah faith matters, di mana iman itu penting. Prinsip yang kelima adalah iman. Kenapa iman? Itu penting dalam kita menghargai waktu yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Karena dengan iman yang kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di hidup kita, itu tidak akan membuat kita goyah dan hancur. Akan tetapi membuat kita menjadi orang yang kuat, menjadi pemenang. Jadi prinsip yang kelima ini bicara mengenai iman. Iman kita, hidup kita sama Tuhan. Semakin kita beriman sama Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, Tuhan tuh bisa berkati hidupmu, Tuhan bisa pakai hidupmu itu lebih luar biasa. Dan saat kita punya iman sama Tuhan, waktu yang kita lalui, waktu yang kita lewati, biarpun mungkin hal yang buruk atau hal yang gak baik kamu hadapi,
kamu lewati, saat kamu punya iman, kamu bisa melewatinya dengan kemenangan. Kamu bisa lewatinya dengan penuh sukacita. Dan kamu bisa lewati semuanya itu dengan baik. Dengan maksimal. Kamu jadi orang yang pasti jadi berkat. Saat kamu mempunyai iman. Dan iman itu bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi poin kelima ini dibungkus dengan iman. Poin kelima ini adalah bungkusannya adalah iman. Di mana waktu yang kita lewati, waktu yang kita lalui dalam kehidupan kita, kalau kita punya iman, semuanya akan lebih mudah kita lewati, akan lebih bisa kita lewati, dan kita nggak akan jatuh, dan kita tidak akan sampai tergeletak saat kita punya iman pada Tuhan. Amin. Kita buka di Yohanes 11 ayat yang ke-7. Ini bercerita mengenai Lazarus. Cerita Lazarus tahu kan ya? Lazarus, di mana Lazarus itu adalah saudara dari Marta dan Maria. Dan Lazarus itu meninggal. Lazarus meninggal. Dan Tuhan tahu nggak Lazarus meninggal? Tahu. Tapi Tuhan nggak mau langsung datang nih. Tuhan nggak mau langsung datang ke tempatnya Lazarus untuk mengobati Lazarus atau istilahnya melepaskan Lazarus dari penyakitnya pada saat itu. Tapi Tuhan membiarkan semua terjadi. Nah ini makanya kembali lagi nih. Saat kita punya iman bersama dengan Tuhan, mungkin kelihatannya nggak baik. Mungkin kelihatannya kayak Lazarus ini, mungkin kelihatannya dia sudah meninggal. Bahkan di sini dikatakan adalah sudah 4 hari berbaring dalam kubur. Kalau Lazarus sudah berbaring 4 hari dalam kubur, harusnya ini sudah end semua, sudah berakhir semua. Tapi saat kita punya iman dengan Tuhan, saat hidup kita itu jatuh, saat hidup kita itu ada di lembah, itu bukan ending dari segalanya. Waktunya Tuhan itu beda itu loh, waktunya Tuhan itu beda dan itu membuat setiap kita, setiap orang-orang, setiap anak-anak Tuhan itu jadi lebih bisa menghargai waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita buka di Yohanes 11 ayat 17. Maka Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kita lompat di ayat yang ke-43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mulutnya tertutup dengan kain peluh. Dan mulutnya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi di sini bicara mengenai apa ya? Waktu yang benar-benar Tuhan itu akan selalu take over hidup kita saat kita tuh punya iman sama Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan itu pasti akan melepaskan kita dari berbagai macam permasalahan hidup kita, berbagai cobaan dalam hidup kita. Tuhan tuh bisa take over gitu loh. Tuhan bisa lepaskan kita. Lazarus yang meninggal aja 4 hari. 4 hari itu kalau meninggal itu, kalau kita bayangin 4 hari meninggal, itu pasti sudah badannya sudah bau, badannya sudah biru semua, mukanya sudah pucat semua badannya pasti. Tapi saat ada iman di dalamnya, saat ada iman di Maria dan Marta, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang terjadi, yang awalnya gak baik. Tuhan bisa ubah dengan hal yang baik. Jadi iman itu sangat penting untuk setiap kita bisa melalui hidup kita. Waktu-waktu kita yang gak kekal ini, Tuhan tuh bisa amankan gitu loh. Tuhan bisa membuat kita tuh melaluinya dengan baik. Amin. Dengan iman yang kita miliki membuat kita sadar seberapa pentingnya waktu kita yang Tuhan beri untuk kehidupan kita. Dan dengan iman kita bisa melewati apapun rintangan yang ada di depan kita. Jadi kuncinya adalah yang kelima ini. Saat kita punya iman, saat kita berharap sama Tuhan, saat kita berpegang sama Tuhan, semuanya akan aman. Semuanya akan ada dalam kendali Tuhan.
dan waktu yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu akan menjadi bukti atau pernyataan Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kita. Kalau Tuhan turut bekerja, Tuhan turut beracara dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang dipanggil dan percaya kepada Dia. Amin. Jadi hari ini kita belajar apa sih sumber daya yang paling penting dalam kehidupan kita? Waktu, ya. Nah, waktu itu tidak kekal loh. Waktu itu enggak kekal. Waktu itu cuma sementara. Ya, waktu itu cuma sementara. Tapi kita bisa manfaatkan waktu itu dengan baik kalau kita punya 5 prinsip. Prinsip pertama adalah today matters, di mana berfokus pada hari ini, lakukan yang terbaik karena apa yang kita lakukan hari ini akan berimbas dengan masa depan kita. Kedua, attitude matters, di mana kita punya attitude yang baik. Tuhan berikan talenta dan itu akan menghasilkan suatu hal yang besar. Oke, jadi yang kedua adalah kita diberi talenta sama Tuhan, kita punya attitude yang baik, kita punya waktu nih untuk kita ngembangin talenta kita dan hasilnya itu pasti akan besar, hasilnya pasti akan luar biasa. Amin. Yang ketiga adalah priorities matters, di mana kita tentukan prioritas-prioritas yang benar sehingga saat kita menjalani hidup kita, waktu kita saat ini, itu kita tahu mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita pilih dan kita dulukan, mana yang harus kita sisihkan atau mungkin kita harus, oh ya nantilah setelah ini dilakukan. Yang keempat, growth matters, ini adalah bicara mengenai kedewasaan. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi lebih besar, tetapi potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk membuat kita bertumbuh. Ya, poin yang keempat adalah di mana kita bertumbuh dalam kedewasaan dan kita punya potensi dalam hidup kita dan kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kelima, yang faith matters, di mana kita punya iman sama Tuhan. Saat kita berharap pada Tuhan, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang gak pernah takut, gak pernah gentar dengan hidup ini, dan Tuhan akan nyatakan banyak hal dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini belajar untuk kita bisa menghargai waktu, hari ini kita bisa benar-benar mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat di dalam waktu-waktu kita yang gak kekal ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin berdampak luar biasa di dalam Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat, Mazmur 90 ayat 12. Udah dapat semua? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Minta sama Tuhan hari ini, dimanapun kita berada saat ini, minta sama Tuhan untuk setiap kita itu bisa menghitung hari-hari kita, bisa menghitung waktu-waktu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita yang gak kekal ini, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana di dalam Tuhan. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita mau berdoa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dalam nama-Mu Tuhan, ajar jalan-Mu
waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa. Saat ini Engkau tahu Tuhan kehidupan kami. Engkau tahu Bapa bahwa waktu yang ada di dunia ini adalah waktu yang tidak kekal Tuhan. Semua akan berlalu Bapa. Semua akan terlewati ya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu hari ini menjadi pribadi ya Tuhan, yang menghargai waktu yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami gak mau Tuhan, waktu kami hanya berlalu sia-sia. Tapi kami mau Tuhan, waktu yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup kami Tuhan, itu berbuah dan berbuah lebat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau memegang teguh hidup kami Tuhan, saat Engkau ya Tuhan, saat Engkau Bapa menyertai waktu-waktu kami dalam dunia ini, kami akan bertumbuh dalam kedewasaan kami Tuhan. Kami akan semakin beriman pada Engkau. Dan membuat setiap kami Tuhan mencapai goal dari apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah dibagikan. Kami percaya Tuhan, Kau buat setiap kami, Kau ubah hidup kami.
Jika saat ini kami mungkin masih menyia-nyiakan waktu kami, karena kami percaya Tuhan, saat kami tahu prioritas, saat kami tahu bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami, yang mengendalikan waktu dalam kehidupan kami akan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Sampai akhir Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, ajar kami Tuhan untuk menghargai waktu-waktu yang Kau berikan selama kami hidup. Tuhan, kami mau untuk hidup bagi Kristus, kami mau hidup kami setiap hari, kami enggak menyia-nyiakannya begitu saja, karena kami tahu Tuhan bahwa waktu ini adalah anugerah dan ini yang menjadi terpenting dalam hidup kami. Untuk itu kami mau ya Tuhan, pakai hidup kami. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu lebih lagi, tuntun kami Tuhan, sehingga hidup kami ini bermakna, hidup kami ini berguna, hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan, melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, biar firman-Mu Tuhan hari ini mengubahkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Setiap hari, semakin hari, Tuhan kami semakin menjadi serupa dengan Kristus, mengerti kehendak Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menuntun, membimbing, memberitahukan jalan-jalan Tuhan. Sehingga nanti ketika Dia datang kedua kalinya, Dia menjemput setiap kita dan kita menjadi orang-orang yang tetap setia seumur hidup kita dan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin.